Alkitab itu adalah berisi kebenaran. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini saya akan mencoba menampilkan satu video bagi kita di mana ada seorang ustadz yang mengakui dan percaya bahwa Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita simak tayangan yang berikut ini. Alkitab itu adalah berisi kebenaran, dan sesungguhnya kami kaum muslimin yang justru melaksanakan seluruh ajaran Alkitab itu, seluruhnya kami laksanakan, kecuali ayat di Markus pasal 16 ayat 17-18 itu kan, itu kami tidak laksanakan. Kata beberapa pendeta itu ayat tambahan, suruh minum racun tapi tidak mati, itu kami tidak. Tapi kalau semua ajaran pokok dalam Alkitab kami semua laksanakan. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi cuplikan videonya di mana tadi Ustadz Aipung ini mengatakan bahwa Alkitab itu berisi kebenaran, dan dia mengklaim bahwa umat muslim yang lebih taat terhadap Alkitab dibanding orang Kristen. Bahkan semua ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab itu mereka laksanakan katanya, dan mereka ikuti setiap pokok-pokok pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, dia katakan bahwa ada satu ayat yang mereka ragukan, karena menurut mereka bahwa ayat itu adalah ayat tambahan, yaitu Markus 16 ayat yang ke-17, di mana mereka tafsirkan ayat itu ketika orang percaya kepada Yesus minum racun tetapi tidak akan mati. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan, apakah omongan si Aipung ini bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipercaya? Saya melihat bahwa sangat sulit untuk dipercaya omongan orang ini Bapak Ibu. Saya melihat dalam hal ini dia sedang mencari sensasi, ya. Dia sedang mencari perhatian orang banyak Bapak Ibu, ya, dengan mengatakan bahwa kamilah umat muslim yang melaksanakan semua ajaran Alkitab itu, ya. Kamilah orang muslim yang mengikuti apa yang dikatakan Yesus itu, ya. Saya mau katakan, kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu adalah berisi kebenaran, dan Anda percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, lalu kenapa Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kenapa Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat? Kenapa Anda tidak masuk Kristen lalu Anda dibaptis, ya? Lalu Anda berkoar-koar bahwa kamilah yang lebih Kristen dibanding orang Kristen. Kamilah umat muslim yang melaksanakan semua ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab yang mana yang Anda ikuti? Ya. Injil Barnabas itu yang Anda ikuti. Kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab berisi kebenaran dan firman Allah, maka Anda harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda harus terima semua pengajaran semua para nabi, ya. Anda harus percaya semua nubuatan para nabi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah strategi. Ini adalah dasar-dasar yang mereka bangun Bapak Ibu untuk memualafkan orang, untuk menarik perhatian orang lain Bapak Ibu, ya. Ini adalah bukan fitnah ini Bapak Ibu, ya, tetapi kalau kita analisa, sebenarnya ini adalah strategi Bapak Ibu untuk memualafkan orang, ya, supaya orang tertarik. Oh, ternyata umat muslim lah yang lebih taat terhadap Alkitab. Orang muslim lah yang melaksanakan semua ajaran-ajaran Alkitab itu dibanding orang Kristen, ya. Ini seperti mengadu domba Bapak Ibu, ya. Mengadu domba, sementara dia beragama Islam, dia punya kitab sendiri yaitu Al-Quran, ya. Dia campur adukan Bapak Ibu. Saya kurang paham Ustaz ini belajar dari mana, atas dasar apa dia berkata seperti itu, ya. Saya kembali ke awal Bapak Ibu. Kalau Anda mengakui bahwa Alkitab itu berisi kebenaran, Anda mengatakan dan mengakui bahwa Alkitab itu firman Tuhan, lalu kenapa Anda tidak menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ya. Terimalah Yesus. Ya. Buktikanlah ucapanmu itu, omonganmu itu. Ya. Jangan cuman koar-koar. Tidak baik, tidak elok dilihat orang lain. Orang lain akan berkata, Anda tidak punya ilmu. Ya. Sama sekali saya melihat Anda tidak punya ilmu dalam hal ini. Jangan mengadu domba orang, jangan mencampur adukan ajaran. Ya, Anda punya ajaran, ikuti ajaranmu. Kami punya ajaran sendiri, kami ikuti ajaran kami. Tetapi kalau Anda mengklaim bahwa umat muslim lah yang melaksanakan semua ajaran Alkitab, saya tidak bisa berkata apa-apa. Biarlah Tuhan yang tahu. Ya, saya melihat bahwa Anda sedang mengolok-olok kebenaran, saudaraku. Anda sedang mendustakan kebenaran. Ya. Anda mengatakan bahwa Markus 16 ayat yang ke-17 itu adalah ayat tambahan. Orang percaya Yesus minum racun tidak akan mati. Ayat itu tidak berbicara seperti itu, saudara. Ya, tidak seperti itu. Siapa bilang orang minum racun tidak akan mati? Anda baca dulu semua ayatnya sampai ayat yang ke-17, ya. Ayat yang ke-18. Ya. Mulai dari ayat yang pertama. Ayat itu tidak berbicara seperti itu. Mulai dari ayat 14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini ayat berbicara tentang perintah untuk mengabarkan Injil. Ya. Kepada siapa ayat ini ditunjukkan? Kepada murid-muridnya Yesus, supaya mereka pergi untuk mengabarkan Injil. Ya. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang kalau misalnya ada orang minum racun tidak akan mati. Ya. Memang di sini ditulis, tetapi konteksnya tidak seperti itu. Ya. Pembahasannya tidak seperti itu. Maknanya tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini ketika misalnya di dalam perjalanan murid-murid Yesus ini dalam misi mengabarkan Injil, ya, mereka disuguhkan misalnya makanan, tetapi di dalam makanan itu dicampur racun, dan itu tanpa sepengetahuan mereka. Ketika mereka mau menikmati makan hidangan itu, maka Yesus janjikan, aku akan menyertai engkau. Ya, maka Yesus janjikan, kalian tidak akan mati. Ya, kalian tidak akan mati. Kenapa? Karena mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, mereka di dalam misi pengabaran Injil.